Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Retno dengan NIM 2319 1020 1029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait LKM 2. Di sini pada soal pertama yaitu terdapat meja kerja berulir bergerak ditampilkan pada gambar 1. Untuk spesifikasinya itu dengan menekan tombol B1, meja kerja skrup ulir bergerak ke kanan dengan kecepatan rendah. Ketika ditekan B1, meja ulir akan ke kanan kecepatan rendah hingga dia pada sensor X. Dia kan kecepatan tinggi hingga menyentuh sensor Y, lalu kecepatan rendah lagi. Ketika sudah menyentuh sensor Z, dia akan reverse dengan kecepatan rendah hingga menyentuh sensor Y. Kemudian dia akan eh, kecepatan tinggi hingga menyentuh sensor X. Dilanjutkan dengan kecepatan rendah dan begitu sebaliknya. Terus menerus hingga eh, tombol B0 ditekan. Hanya namun hanya saat meja ulir bergerak ke kanan. Jadi bisa stop ketika hanya bergerak ke kanan. Itu di sini terdapat rangkaian yang sudah saya buat. Misal kita tekan B1, dia akan bergerak forward atau ke kanan, maju secara low speed atau hmm, kecepatan rendah. Dia akan melaju kecepatan rendah hingga mengenai sensor X. Sini saya menggunakan push button untuk menggantikan sensor ya. Misal sensor X ditekan atau sensor X mendapat input, motor akan berpindah ke forward high speed atau maju dengan kecepatan tinggi. Dia maju hingga kecepatan tinggi itu mencapai mencapai sensor Y. Kalau kita beri input pada sensor Y, dia akan kembali ke forward low speed. Nah, kapan dia balik? Dia akan reverse ketika menyentuh sensor Z. Ini sensor Z, kan? Nah, dia akan reverse dengan low speed. Kemudian, setelah reverse hingga menyentuh sensor Y, dia akan mengalami high speed. Coba kita inputkan sensor Y. Dia akan bergerak reverse high speed. Kemudian dia akan kembali ke low speed ketika sensor menyentuh di sensor X. Kalau kita beri input sensor X, dia akan kembali reverse low speed dan akan balik menjadi forward low speed ketika menyentuh sensor W. Limit switch-nya di sini. Dia akan kembali ke forward low speed. Nah, di sini untuk spesifikasi terakhir yaitu ketika tombol B0 ditekan, hanya saat meja ulir bergerak ke kanan, itu meja ini akan berhenti. Kalau kita tekan B0. Oh ini B0, kita tekan B0 dalam keadaan me- saat meja ulir bergerak ke kanan dengan kecepatan rendah. Dia akan berhenti. Kemudian start lagi ketika ditekan start. Logika ini saya menggunakan dua karena di sini ada dua keadaan pada sensor X dan sensor Y, di mana dia ketika menerima input dari reverse dan ketika menerima input dari eh, forward. Jadi di sini ada dua keadaan. Ketika dia menerima dari W dulu, kan forward low speed. Jadi ketika menyentuh sensor X, maka maka meja kerja akan bergerak cepat. Nah, ini yang membedakan adanya adanya kontaktor CF di sini. Jadi ketika di sini ditekan, maka adanya input X menuju ke CFL atau kontak forward low. Dia akan bergerak ke high speed. Kemudian masuk ke sensor Y. Sensor Y di sini juga dua karena dia menerima input ketika meja bergerak dari forward dan ketika meja bergerak dari reverse. Sini kontaktor F.
forward high speed yang menutup. Jadi dia akan meneruskan ke forward low speed. Dia low speed lagi hingga dia eh, kena limit switch di Z. Baru dia akan reverse. Kemudian di sini Y tadi kan yang forward high speed yang menutup, sekarang kontaktor reverse low speed yang menutup. Sehingga dia ketika sensor Y diberi input, maka kontaktor CR akan aktif hingga akan mengubah ke high speed. Hingga sensor X menerima input lagi dari kontaktor reverse high speed yang menutup di sini. Sebaliknya. Kemudian untuk soal nomor 2, di stasiun pengolahan motor mendorong objek dari lokasi 1 ke lokasi 2, kemudian 3 dan keempat melalui sekrup ulir sini. Jadi mendorong ke lokasi 2, 3 dan 4. Plafon bergerak satu ruang setiap kali tombol ditekan. Jadi ketika tombol B ditekan, maka di sini akan bergerak satu ruang. Dengan penekanan kedua tombol B, platform meluncur ke lokasi 3, ketika ditekan lagi ke lokasi 4, dan dengan penekanan keempat tombol B, platform kembali ke lokasi 1. Jadi ketika sudah mencapai posisi 4, tombol B ditekan, maka dia akan kembali ke posisi 1. Ini deteksi posisi berurutan platform dilakukan melalui sensor jarak yang sesuai. Untuk simulasinya, gini. Ini ada sensor P1, sensor P2, sensor P3, dan sensor P4. Dan di sini ada tombol B-nya. Misal kita, ini pertama pasti terbaca pada sensor P1. Karena posisi awal sensor P1 yang membaca objek platformnya. Kita tekan P1. Dan kita tekan B. Dia akan bergerak. Ini akan bergerak hingga tingkat platform sampai di sensor kedua. Setelah kita tekan sensor kedua, dia akan berhenti motornya. Kemudian kita tekan lagi tombol B, motor ulirnya itu berjalan lagi hingga platformnya menyentuh ke sensor ketiga. Sini kita tekan sensor 3, dia berhenti. Kemudian kita tekan lagi sensor B, dia jalan lagi hingga menyentuh sensor eh, P4. Pada posisi 4, motor akan berbalik arah hingga dia menyentuh ke posisi platformnya terdeteksi oleh sensor 1. Dia akan berhenti kembali. Kemudian ini terus berulang hingga tanpa batas. Ketika pada posisi 4, dia akan berbalik hingga mengenai sensor P1. Di soal 3, dari 3 lokasi produksi awal A, B, dan C, objek dikirim melalui konveyor pusat D ke meja perakitan. Jadi di sini ada konveyor A, B, dan C untuk meletakkan barang, yang dimana nanti barang akan dikumpulkan pada konveyor D ini hingga ke meja perakitan. Di sini terdapat menempatkan dua objek A, dua objek B, dan satu objek C. Hingga nanti H1-nya mati, H2 mati, dan H3 mati, dan H4 menyala. Itu artinya meja konveyor ini sudah siap untuk ditekan B0 untuk menuju meja perakitan. Kemudian ketika menuju meja perakitan ini menyala selama 45 detik. Pada akhir pada akhir periode ini konveyor D berhenti, lampu H1, H2, dan H3 menyala, sementara H4 akan mati lagi. Jadi di sini ada konveyor A, konveyor B, dan konveyor C. Ini ada lampu H1, H2, dan H3. Jika belum ada objek yang dikirim pada konveyor A, B, dan C, H1 akan menyala. H1, H2, dan H3 akan menyala, sedangkan H4 akan mati. Di sini kita menggunakan counter relay, di mana
pada spesifikasi yang diminta itu dua objek A, dua objek B, dan satu objek C. Di sini kita setting untuk dua pulse, ini dua pulse, dan C itu satu pulse. Misal kita tekan satu, dia terbaca ada satu barang. Kemudian ada barang lagi yang dimasukkan, terbaca dua. Maka kontaktor A di sini akan menutup. Kemudian eh, ada barang yang dikirim ke conveyor B, satu barang, dua barang, maka kontaktor B akan menutup. Sedangkan pada lampu H2 di sini, yang awalnya normally close akan open hingga lampu H2 mati. Sini hanya satu objek. Ketika sudah A, B, dan C yang disusun seri ini tertutup semua, maka relay D akan nyala dan kontaktor D ini akan tertutup. Sehingga ketika kita tekan B0, kita akan menghidupkan relay selama 45 detik. Sini saya setting 4,5 detik saja agar tidak terlalu lama. Sini ada interlock untuk relay R atau reset selama 45 detik. Kita menggunakan relay delay off. Jadi dia langsung on dan off ketika waktunya sudah habis. Di sini H4 sudah menyala dan motor masih belum mati, masih mati karena tombol B0 masih belum ditekan. Ketika kita tekan B0, maka akan mereset dan ini motor akan menyala. Nah, setelah waktu habis, eh, lampu H1, H2, dan H3 akan menyala, sedangkan H4 akan mati kembali. Coba kita ulang lagi. Sudah dua objek, di sini dua objek, di sini satu objek. Maka H4 akan menyala dan conveyor D siap untuk dijalankan dengan menekan tombol B0. Maka di sini motor akan berjalan hingga waktunya habis, lalu di reset kembali. Untuk soal keempat, yaitu di sini terdapat pencampur kimia dengan spesifikasi berikut. Proses pencampuran dimulai dengan sinyal instan dari tombol. Jika salah satu tangki A, B, atau C tidak mengandung jumlah cairan minimum, jadi ketika cairannya tidak menyentuh minimumnya, maka proses tidak jumlah cairan minimum yang diperlukan, proses pencampuran tidak dapat dimulai. Kemudian proses pengisian meliputi pengisian tangki pusat T di sini dengan cairan A hingga tingkat LA, kemudian cairan B hingga tingkat LB, dan cairan C hingga tingkat LC. Setelah proses pengisian selesai, diikuti periode waktu 10 menit untuk reaksi kimia terjadi. Jadi setelah sampai LC terisi, itu akan idle selama 10 menit karena adanya reaksi kimia. Pada akhir periode, pompa M mulai beroperasi hingga tangki T kosong. Hal ini menandakan akhir siklus pencampuran. Jadi ketika setelah 10 menit terbaca, maka motor ini, pompa ini akan menyala hingga tangki T ini kosong. Oke, di sini ada A, sensor B, dan sensor C. Ada tombol B1. Kita sensor A ini pada tangki A itu terbaca sudah di atas minimum. Tangki B juga terbaca sudah di atas minimum dan tangki C sudah terbaca di atas minimum. Jadi posisi cairan pada tangki A, B, dan C ini sudah melebihi garis putus-putus di sini. Ketika kita tekan B1, maka pengisian A akan terjadi ditandai dengan indikator LED ini. Kapan pengisian itu selesai hingga menyentuh sensor low A ini. Ini. Ketika sudah ada input dari sensor LA itu, maka pengisian lanjut ke tangki B, dari tangki B. Jadi tangki B yang akan terbuka hingga dia menyentuh sensor LB. Ketika sensor LB itu sudah tersentuh, maka lanjut ke pengisian dari tangki C hingga dia menyentuh sensor LC. Ketika sudah menyentuh sensor LC, maka akan eh, terjadi reaksi kimia selama 10 menit. Ketika 10 menit sudah selesai, otomatis akan menyalakan pompa hingga sensor LC, LB, dan LA sudah tidak ada input. Jadi kita simulasikan di sini kita putus.
dan kita putus, dan kita putus. Maka motor akan berhenti. Hal ini akan diulang hingga eh, pada sensor tangki A, B, dan C itu cairannya tidak di atas dari minimal. Misal kita eh, matikan dalam kondisi ini berarti tangki A itu tidak di atas batas minimalnya ya. Maka tidak terjadi pengisian. Ketika sudah tangki A penuh, baru kita bisa melakukan pengisian pada tangki A, pengisian pada tangki B, pengisian oleh tangki C, dan akan melakukan reaksi kimia selama 10 menit. Ketika 10 menit sudah selesai, maka akan eh, menyalakan pompa M hingga sensor ini mati. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.